还是那么弱。亲，强一些的灵皇等的相当于羽仙境。刚才你和白绝一战，你天赋不错，留下来。夺波灵皇邀请，灵皇的奴隶，夺波灵皇。不必多说。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-422. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 421. Jumat kemarin, pertarungan masihlah berlanjut di antara Muyun menghadapi Baija. Dalam pertarungan ini, jelas kalau Muyun jauh di atas angin. Sedangkan Baija yang sudah menggunakan armor suci sama sekali tidak memperlihatkan adanya perubahan. Apapun yang Baija lakukan, semua itu sudah mudah diatasi oleh Muyun. Hanya saja Baija ini tidak niatan untuk menyerah begitu saja. Ia pun kembali mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan terakhir ini. Hal yang sama juga Muyun lakukan. Ia bahkan tidak segan-segan menggunakan teknik darah walaupun sudah diperingati oleh Gunungan Jusian. Bentrok antara Sara Muyun dan juga Baija akhirnya terjadi juga, yang mana ini sama-sama berimbang. Akan tetapi Muyun mendapatkan kesempatan untuk kembali melancarkan serangan kepadanya. Ini semua membuat Baija begitu kesulitan untuk bisa menahannya. Bai Xingtian tidak sempat menyelamatkan Baija karena sudah keburu dihabisi oleh Abang Muyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Amarah tentu saja menyelimuti Bai Xingtian. Hal yang sama juga dirasakan oleh Xuan Yunde. Namun apa boleh buat, untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apapun karena tidak ada dukungan yang memadai. Selain itu, fokus utama mereka di sini adalah mendapatkan telur dan juga tulang naga. Alhasil mereka memilih untuk pergi saja, sedangkan Muyun bersama kelompoknya masih di sini. Muyun meminta semua orang mendengarkan perkataannya, kalau tanpa perintahnya tidak ada yang boleh mengambil keputusan secara sembarangan. Ini terjadi karena Muyun tidak mau teman-temannya terluka, hanya untuk melindunginya saja. Berhubung mereka sudah paham, jadi Muyun mengajak mereka untuk melihat pertarungan di sana. Jika ada kesempatan, mereka akan mengambil keuntungan itu dan bergegas pergi membawanya. Tetua ini penasaran mengapa mereka harus segera pergi, yang ternyata Muyun sudah merasakan orang-orang dari klan roh. Kemungkinan besar mereka yang datang kemari berisikan orang-orang kuat. Sesaat kemudian mereka pun melihat segel tulang naga yang telah terbuka. Melihat semua itu membuat tetua ini senang karena ada tulang naga sebanyak ini, maka untuk membuat senjata abadi bukanlah hal yang sulit lagi. 好，不多嘴，咱们上来。虚仙气都不是问题。 Muyun mencoba untuk menenangkan Xilau. Hanya saja Xilau tahu betul kalau dan tulang naga ini maka akan mempermudah perkembangan aliansi darah mereka. Aliansi darah dapat menyempurnakan sejumlah besar senjata ajaib dan kekuatan mereka juga akan meningkat dengan begitu pesat. Muyun mengajarkan Xilau yang begitu antusias mendapatkan tulang naga ini. Hanya saja masalah yang besar akan mereka hadapi. Saat jugalah orang-orang yang Muyun khawatirkan akhirnya datang juga. Kelompok Xuan Yunde mencoba untuk menyerang mereka, namun bagi klan roh ini bukanlah apa-apa. Sosok ini pun menampakkan wujudnya yang adalah Kaisar Roh Lubo. Ia tahu kalau di hadapannya adalah Xuan Yunde dari klan Xuan. Kaisar Roh pun memberikan sapaan kepadanya karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Melihat sosoknya itu tentu saja membuat Xuan Yunde menjadi begitu terkejut. Ia kemari tidaklah sendirian melainkan membawa begitu banyak eldernya. Xilau tahu betul sebagai seorang kaisar roh, Lubo ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika mengikuti ranah mereka, mungkin saja kekuatan Lubo ini berada di ranah peribulu tingkat ke-10. Sedangkan para elder lainnya mungkin setara dengan tingkat ke-5 hingga ke-7 ranah peribulu. 这贤家的玄我灵皇，还是那么弱。亲，强一些的灵皇等的相当于羽仙境8成。 Xuan Yunde memberikan sapaan kepada Lubo. Ia pun mengingatkan mengenai pertempuran di kota Zhongtian, yang mana pada akhirnya penguasa kota Zhongtian pun menghapus 2 tingkat kekuatannya. Lubo tentu mengingat betul kejadian itu.
Ia yang marah berjanji para manusia itu akan membayar apa yang telah mereka perbuat. Kekuatan yang Lubo tunjukkan benar-benar membuat mereka menjadi begitu ketakutan. Selain itu Lubo juga memberitahu kepada semua orang kalau tulang naga ini akan menjadi milik klan roh. Jadi jika mereka mau keluar hidup-hidup, mereka harus menyerahkan semua ini kepadanya. Han Yun kesal dengan perkataannya, tapi Bai Xingtian langsung menahannya. Sedangkan untuk Mu Yun sendiri tidak yang terlibat dalam pertarungan lagi. Maka karena itulah ia pun bergegas pergi dari tempat ini bersama rekan-rekannya. Dengan kata lain, ia membiarkan tulang naga jatuh ke tangan klan roh. Tindakan itu tentu saja membuat Bai Xingtian marah besar, karena seharusnya Mu Yun memberikan perlawanan dan bekerjasama dengan mereka. Namun mengapa dia itu malah pergi? Tindakan ini sungguh memalukan. Mu Yun hanya tertawa karena untuk apa juga ia bekerjasama dengan Bai Xingtian. Di sini Lubo tidak membiarkan Mu Yun pergi dulu, karena bagaimanapun ia sangatlah tertarik kepadanya. Apalagi setelah melihat pertarungan Mu Yun menghadapi Bai Je barusan. Mu Yun tidak hanya hebat dalam bertarung, namun juga sangatlah ahli dalam membuat berbagai pil. Lubo yang begitu menyukai Mu Yun meminta dia untuk menjadi budaknya saja. Mu Yun merasa otak dari Lubolin ini telah rusak. Apa yang dia katakan tentu saja membuat para bawahan Lubolin marah besar, karena dia itu sangat berani menolak tawaran dari tuannya. Padahal ada begitu banyak orang yang mau menjadi budak Lubolin. Mu Yun merasa itu benar, namun tidak untuk dirinya. Kesal dengan perkataannya, penjaga ini pun mencoba menyerang Mu Yun. Akan tetapi Sulao langsung meladeninya, yang membuat penjaga ini pun terluka. 刚才你和白绝一战，你天赋不错，留下来。夺波灵皇邀请灵皇的奴隶，夺波灵皇的别。Mu Yun bertanya siapa lagi yang mau berhadapan dengan dirinya. Lubolin pun menghentikan para bawahannya dan membiarkan pihak Mu Yun pergi dari sini. Xuan Yunde tentu saja kesal melihat semua itu. Dalam perjalanan, Mu Yun meminta para gadis dan teman-temannya untuk segera pergi secepat mungkin. Getaran pun terjadi di tempat ini, yang sepertinya itu berasal dari arah tulang naga. Kembali ke arah Lubolin, ia begitu kesal karena ulah dari Yang Mulia Mu Yun dan juga Kaisar Darah telah menyebabkan klan roh mereka tidak jadi menaklukkan Gunung Suankong. Jika saja rencana mereka berjalan dengan sangat lancar, maka sudah dipastikan kalau 3000 dunia kecil ini telah menjadi milik suku roh. Apa yang dikatakan tentu saja membuat Bai Xingtian dan juga Han Yun kesal. Namun untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apapun. Lubolin menjadi begitu senang karena telah mendapatkan tulang naga. Ia bisa menjamin dengan peninggalan dari Dewa Naga, mereka bisa menyempurnakan senjata tingkat dewa juga. Jika semua ini terjadi, maka tidak ada yang bisa menghentikan suku roh dalam menguasai 3000 dunia kecil. Xuan Yunde tidak ada niatan untuk membiarkan semua itu terkabul. Pertarungan pun dimulai antara kelompok Xuan Yunde menghadapi klan roh. Begitu juga dengan Han Yun yang memberikan bantuan kepada Xuan Yunde. Di tengah pertarungan ini, tiba-tiba saja sesuatu mulai terjadi kepada tulang naga. Mu Yun yang mengetahui ada yang tidak beres meminta rekan-rekannya untuk segera pergi. Sedangkan dirinya akan tinggal di sini dulu. Hal ini tentu saja membuat para gadisnya menjadi khawatir. Dan ini sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Shin Mang Yu meminta mereka untuk mendengarkan perintah dari suaminya. Jadi mereka ini harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Shin Mang Yu berharap anak mereka bisa melihat betapa gagahnya ayahnya saat ini. 气的绝好材料，拼了！为了龙骨，不必多说。还愣着干什么？很帅。 Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Mu Yun bertemu dengan salah satu klan rubah. Ia saat ini menjadi pengikut dari Mu Yun. Ia juga ingin bertanggung jawab dalam memelihara telur naga hingga tumbuh menjadi dewasa. Dengan kata lain, ialah yang akan menjaga telur naga itu. Bagi Mu Yun, rubah ini ingin menipu dirinya. Namun ia tentu tidak akan percaya kepadanya. Bisa saja rubah itu ingin menghabisi dirinya ketika ia lengah, agar bisa mendapatkan telur naga dari tangan Mu Yun. Rubah ini hanya tertawa saja karena untuk apa juga dirinya menghabisi Mu Yun. Padahal untuk menetaskan telur naga, ia membutuhkan kekuatannya. 我要跟在你身边，杀我，夺回龙蛋是吧？是保证龙蛋的安危，借助你的力量，龙蛋杀我，夺回龙蛋是吧？
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.